Kali ini kita akan mencoba melakukan perhitungan dengan metode yang ketiga, yaitu metode Newton-Raphson. Ya. Berbeda dengan metode bisection maupun metode regula falsi, di mana kedua metode tersebut kita menggunakan dua titik awal untuk menentukan akar yang ingin kita cari. Ya. Kemudian berdasarkan dua titik awal tersebut kita melakukan bracketing gitu ya, memotong subbagian yang tidak sesuai, kemudian kita pilih lagi subbagian yang kita perkirakan ada akarnya, ya. Jadi kita perlu dua titik. Nah, untuk metode Newton-Raphson ini agak berbeda. Mengapa? Karena di sini kita hanya memerlukan satu titik awal, ya, satu titik pendekatan saja. Misalkan apa? Misalkan di sini kita punya nilai kita dekati XI, ya. Ini adalah pendekatan awal kita, ya. Nah, dari XI kemudian berarti kita bisa mendapatkan apa? Kita bisa mendapatkan nilai F XI. Nah, kemudian apa yang kita lakukan, ya? Sekarang kita mencari garis singgung yang melewati titik fxi tersebut, ya. Jadi di sini, ya, tadi ini kita memiliki titik fxi, ya. Nah, dari sini berarti kita bisa mendapatkan garis singgungnya, ya, pada titik ini. Dan Anda ingat, garis singgung itu bisa kita peroleh dari nilai slope atau gradien fungsi fx pada titik tersebut, pada titik xi. Artinya kita mencari apa? Gradien itu adalah turunan pertama dari fungsi fx, sehingga kita mencari f aksen x ketika x sama dengan xi. Ya, ini kita kita cari nilainya, ya. Kemudian kita tarik garis singgung tersebut sehingga kita mendapatkan titik xi plus 1 itu, ya. Jadi xi plus 1 ini yang nantinya akan menjadi titik pendekatan yang berikutnya untuk mengevaluasi letak dari akar yang akan kita cari. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan titik xi plus 1 ini secara numeris, ya. Kalau dari garis ini kan kelihatan, ya. Berarti kita bisa menghitung ininya, nilai selisih dari sumbu lebar sumbu Y, ya. Ini akan sama dengan fxi minus 0 dan selisih pada sumbu X, ya. Berarti ini akan sama dengan xi dikurangi xi plus 1, ya. Nah, dari sini kita berarti bisa menentukan slope atau turunan pertama. Ingat, nah, kita dekati turunan pertamanya dengan apa? Dengan f aksen x itu kita dekati dengan delta y per delta x, ya. Atau ini kan berarti akan sama dengan f
XI itu kan minus 0, yang ini kan ini akan sama dengan delta Y, dan delta X nya itu adalah yang ini ya, ini adalah delta X ya, jadi kita dapatkan apa? XI min XI plus 1 seperti itu. Jadi pendekatan untuk mencari slope-nya. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa ubah atau kita susun untuk mendapatkan nilai XI plus 1 ya. Jadi ini kita geser ke sana ya, berarti kita dapatkan XI plus 1 itu sama dengan XI min F, XI dibagi dengan F aksen XI, seperti itu ya. Jadi ini makanya kita katakan bahwa metode Newton-Raphson ini bisa dilakukan hanya dengan menggunakan satu titik tebakan saja ya. Jadi katakanlah misalnya ini contoh lagi, misalnya saya punya titik tebakannya itu adalah di sini ya. Saya ganti warna ya, misal warna merah kuning. Ini adalah titik XI ya. Sekarang di sini berarti menjadi F XI itu kan. Nah, selanjutnya saya mencari turunannya kan, mencari slope-nya. Jadi itu sama aja dengan saya mencari ini kan, titik singgung pada ini ya. Anggap titik singgungnya seperti inilah ya. Nah, ini adalah titik singgung pada ketika X sama dengan XI. Kemudian apa yang kita dapatkan di sini? Kita mendapatkan perpotongan antara garis singgung ini dengan sumbu X. Nah, ini yang kita nyatakan sebagai XI plus 1 seperti itu. Dan tentunya dari sini kita bisa mendapatkan nilai ke atas ya. Ini kita bisa dapatkan nilai F XI plus 1 seperti itu. Nah, di titik XI plus 1 ya, kita juga bisa mencari ininya lagi, garis singgungnya lagi seperti itu kan. Anggap garis singgungnya adalah seperti ini ya. Ini garis singgung ketika X nya sama dengan XI plus 1. Dan di sini kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan titik potong antara garis singgung dengan dengan sumbu X ya. Ini adalah menjadi XI plus 2 itu ya. Kemudian di sini kita dapatkan F XI plus 2 seperti itu ya. Nanti kita cari lagi ininya garis singgungnya lagi di sini itu kan, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini kita dapatkan misalnya seperti ini ya. Berarti nanti kita dapatkan XI plus 3 nya di sini, kemudian ke atas nanti kita dapatkan XI plus 4 dan seterusnya. Jadi apa yang kita peroleh di sini, semakin lama nilai XI plus 1, XI plus 2, XI plus 3 dan seterusnya itu akan mendekati nilai titik potong yang sesungguhnya atau akar persamaan yang sesungguhnya
seperti itu. Nah, bagaimana algoritmanya? Kita lihat di sini algoritmanya. Langkah pertama, kita menentukan f aksen x secara simbolik, ya. Jadi kita cari turunan dari turunan pertama dari fungsi fx. Kemudian langkah keduanya kita gunakan tebakan awal xi, ya, untuk memperkirakan nilai baru xi plus 1. Selanjutnya kita hitung galatnya, ya, epsilon a itu adalah kita bandingkan xi plus 1 min xi dibagi dengan xi plus 1 kalikan 100%. Langkah 4, kalau misalnya galat yang kita peroleh tersebut masih lebih besar daripada batas toleransi sebesar epsilon s, ya berarti kita lakukan lagi proses penentuan nilai xi plus 1. Ya. Kalau epsilon a-nya lebih kecil atau sama dengan epsilon s, ya berarti kita sudah bisa melakukan menghentikan perhitungan, dan nilai xi yang kita peroleh tersebut, ya, atau xi plus n, ya, kalau katalah ini berarti iterasi yang ke n gitu, ini sudah mendekati atau bisa kita anggap sebagai akar dari persamaan yang kita cari. Demikian metode mencari akar persamaan nonlinear menggunakan metode Newton-Raphson.